tanggapan Pendeta Budi Asali kepada Elia Miron. Ya. Elia Miron ini seorang anak muda, bukan sekolah teologi, otodidak, belajar Alkitab, belajar berkhotbah, bahkan berdiskusi. Dan saya pribadi mengakui anak muda ini pintar. Usia mungkin baru 20 tahun. Anak muda ini pintar dan harusnya kepintarannya sebagai seorang yang tidak berlatar belakang sekolah teologi, tahu-tahu muncul dan mulai populer ketika dia podcast dengan Dr. Richard Lee, yang kelihatannya entah sudah mualaf atau apa gitu. Dan mulai itu dia viral dan sekarang diundang di gereja mana-mana. Padahal bukan evangelis, bukan pendeta, ya. Tapi dia terkenal dan anak muda ini pintar. Sebelumnya saya juga sudah lihat Pak Joshua Teu menanggapi dia. Tapi pribadi saya kalau antara Joshua Teu dengan Elia Miron, saya milih Elia Miron. Saya lebih cenderung tertarik sama Elia Miron karena dia dalam beberapa ajarannya, diskusinya, debatnya, saya lihat anak ini sangat ketat mau belajar ya. Dan dia punya ciri khas dalam menyampaikan tuh berkelas menurut saya. Tata bahasanya, penyampaiannya itu anak luar biasa. Hanya Pak Pendeta Angki yang nonton cukup panjang kasih informasi ke saya bahwa Pak Budi Asali menanggapi anak ini karena kelihatannya dia kurang total memahami pandangan tentang pemilihan, predestinasi, ya. Atau dia kelihatannya menyepelekan hal-hal yang fundamental di dalam Kristen. Sehingga seorang sekelas Pendeta Budi Asali, ini Bapak Ibu perlu tahu, ini pendeta yang sangat betul-betul menjunjung tinggi firman. Ya, apakah dia sempurna? Tidak ada pendeta sempurna. Tapi kalau menjunjung firman, sungguh-sungguh Pak Pendeta Budi Asali sangat menjunjung tinggi firman dan beliau menanggapi bahkan tantang debat dan lain sebagainya. Tapi untuk lebih jelasnya, saudara bisa lihat di channel Pendeta Budi Asali. Di situ Anda nonton pasti lebih ketat dan lebih penuh tanggung jawab. Bahkan saya dikonfirmasi lagi dengan adik Cafik dari Gemit, ya, Pak Yeriko Dapamerang yang WA saya pas Pak Angki lagi sampaikan, Pak Yeriko kirim. Jadi memang itu saya tahu ini data benar. Tapi untuk saya menanggapi tidak perlu karena memang itu porsinya Pak Budi. Dan kalau bicara ilmu, ya saya tidak ada apa-apanya dibanding Pendeta Budi Asali. Jauh sekali. Pak Budi sangat bertanggung jawab dengan penelitiannya, pengajarannya. Bahkan banyak pendeta termasuk saya belajar dari dia juga. Jadi rasanya kalau saya yang membeda ngapain gitu loh. Karena ini baru diangkat oleh Pak Budi per hari ini mungkin ya. Per hari ini. Jadi kalau saudara mau nonton saya rekomendasikan. Tapi saudara makan kenyang-kenyang dulu. Baru nonton ya karena Pak Budi itu agak ketat ya. Kalau Pendeta Mel Atok masih bisa ketawa atau apa. Kalau beliau betul-betul mengajar ya. Ya, makan kenyang, vitamin, minyak ikan, ya, minum semua. Ya, jadi saya rasa kalau Pak Budi pasti itu hanya karena kepentingan firman, tidak ada kepentingan apa-apa. Saya cukup mengikuti Pak Budi kurang lebih sudah mungkin 7-8 tahun terakhir ini kali ya. Saya mengikuti beliau, jadi saya tahu orang ini boleh nonton, itu lebih enak. PL itu asalnya dari kitab apa dan punya siapa, Pak? Silakan. Tolong ulang. PL Perjanjian Lama itu asalnya dari kitab apa dan punya siapa? Silakan. Bapak sudah tanya, sudah saya jawab, untuk apa diulang? Saya baru nanya sekali ini loh. Saya itu sudah bilang tadi Kejadian sampai Maleakhi kok, silakan. Yang saya tanya, PL itu asalnya dari kitab apa dan punya siapa? Silakan, Pak. PL pertama-tama diberikan kepada bangsa Israel, tapi tidak berarti hanya untuk bangsa Israel. Sama saja seperti surat Paulus kepada jemaat di Roma, tujuan orisinal gereja Roma. Tapi apakah itu lalu tidak berlaku untuk kita? Tentu berlaku. Jadi
sama saja dengan tanah ini diberikan kepada Israel. Apakah hanya untuk Israel? Tidak memungkinkan. Karena dalam perjanjian baru, tanah dikutip dan diberikan kepada orang-orang non-Israel. Kalau memang itu hanya untuk Israel, lalu kenapa perjanjian baru mengutip berulang kali dan menunjukkan kepada orang yang non-Israel? Silakan. Nah, apakah dari tanah itu langsung jadi PL, Pak? Silakan. Bagi saya tanah sama dengan PL. Silakan. Bapak pernah dengar Septuaginta, Pak? Silakan. Pernah, silakan. Artinya apa tuh Pak Septuaginta? Silakan, Pak. Septuaginta tanah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Silakan. Apakah Septuaginta diterjemahkan oleh orang-orang Kristen, Pak? Silakan. Saya tidak tahu siapa yang menerjemahkan Septuaginta, tapi rasanya bukan orang Kristen. Apakah saya tahu? Oh, belum, sorry. Saya bilang saja saya tidak tahu. Sudah. Tidak penting, ya silakan. Sudah. Apakah Septuaginta dikoreksi oleh bapak-bapak gereja, Pak? Silakan. Saya tidak tahu juga, silakan. Yang mengoreksi Septuaginta sampai pada akhir abad keempat itu adalah bapak-bapak gereja dari abad kedua, Origen, Lucian, dan Hesesius. Apakah orang-orang Yahudi yang memiliki tanah dalam bahasa Ibrani mengakui terjemahan Septuaginta, Pak? Silakan. Apa buktinya kalau orang-orang itu yang saya sebutkan itu mengoreksi Septuaginta? Silakan. Baik, Yesaya 7:14 silakan buka, Pak. Apakah kata Ha'almah di dalam PL Bapak itu artinya perawan atau perempuan muda? Perawan. Kenapa kata Ha'almah di dalam Yesaya 7:14 dalam bahasa Ibrani Ha'almah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi Parthenos? Kenapa kata yang sama Ha'almah di Keluaran 2 ayat 8 menjadi Neanis, Pak? Silakan. Yang jelas Yesaya 7 ayat 14 dikutip di dalam Matius 1 dan jelas itu diterjemahkan sebagai perawan. Dan kalau saudara mau bicara tentang Yesaya 7 ayat 14 ya. Hanya Indonesia menerjemahkan perempuan muda, King James menerjemahkan virgin, RSV sama bodohnya dengan Indonesia, NIV virgin, NASB virgin, ASV virgin, New King James virgin, semua virgin. Saya mau lebih pintar daripada para penterjemah ini? Silakan. Mau diulang, Pak, gimana? Saudara mau merasa lebih pintar daripada para penterjemah ini yang semua menerjemahkan virgin? Silakan. Saya tidak merasa lebih pintar. Yang saya tanya adalah kenapa Ha'almah di Yesaya 7:14 diterjemahkan menjadi Parthenos yang artinya virgin? Kenapa kata yang sama Ha'almah di Keluaran 2 ayat 8 diterjemahkan menjadi Neanis? Itu pertanyaan saya, Pak. Silakan, Pak. Tolong tanya Neanis artinya apa? Silakan. Perempuan muda, Pak. Silakan. Apa itu teksnya apa tuh? Teksnya? Keluaran berapa? Ha'almah. Keluarannya. Keluaran 2 ayat 8. Itu kan memang perawan. Ini kan kakaknya Musa kan? Kalau perawan kenapa nggak Parthenos, Pak? Loh, Parthenos itu bahasa Yunani, Pak. Silakan. Iya. Neanis juga bahasa Yunani, Pak. Silakan. Oh, dalam Septuaginta. Dari tadi kita ngomongin Septuaginta, Pak. Silakan, Pak. Satu kata itu seringkali bisa mempunyai beberapa arti. Jadi kadang-kadang harus dipilih arti ini, kadang-kadang harus dipilih arti yang itu. Silakan. Kalau arti kata betulah apa, Pak, bahasa Yunaninya? Silakan. Saya tidak tahu. Perawan, Pak. Perawan. Ya sudah, perawan. Kenapa Ha'almah yang bukan artinya perawan diterjemahkan menjadi perawan, Pak? Itu adalah bukti bahwa Septuaginta itu sudah dirubah-rubah oleh bapak-bapak gereja, Origen, Lucian, sampai Hesesius, sehingga Septuaginta seolah-olah berbicara mengenai Yesus di Perjanjian Baru. Ini mohon maaf ya, bukan saya ngajarin ya Pak Budi ya. Tapi itu saya bisa pertanggungjawabkan datanya dari mana. Jadi, kalau Bapak bilang PB mengutip dari PL, kira-kira Pak Budi tahu nggak berapa ayat yang dikutip oleh penulis PB dari PL? Silakan Pak. Saya tidak pernah menghitung, tapi jelas banyak sekali. Silakan. 937 tepatnya, hampir 1000 ayat Pak. Artinya, kalau penulis PB banyak sekali mengutip dari PL, pertanyaan saya, apakah penulis PB ini diilhami oleh Roh Kudus atau diilhami oleh PL? Silakan Pak.
moderatornya jawab. Saya kira pihak Islam bisa memberikan perlawanan yang di luar dugaan saya. Yang dulu-dulu 7 kali saya debat dengan Islam itu semua saya bantai dengan gampang. Tapi ya waktu itu saya ada partnernya saudara Isra, tapi tetap ada yang saya sendirian. Tapi tidak pernah 1 lawan 3 saya kira. Ini kali pertama 1 lawan 3. Ya, yang satu memang pergi setengah jalan ya, tapi ini kali pertama. Dan seringkali kalau 3 bicara memang susah untuk mengingat ya. Tapi perlawanannya seru. Pak Donlitan di luar dugaan saya.